Waktu mengejutkan cuman pakai kolor doang kalian bisa dapetin dolar. Bah, asik banget ya. Koloran doang dapetin dolar dan sambil santai juga di rumah. Nah, apa sih sebenarnya yang mau dibahas Kang di sini? Oke, kita bakalan bahas gimana caranya kalian cuman modal kolor doang tapi bisa dapetin dolar. Nah, kalau lumayan kan kalau misalnya kalian bisa beli cilok sama gerobaknya, kalau sama mangnya juga lebih asik lagi tuh. Cuman modal kolor doang. Oke, sebelum kita bahas jangan lupa like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Seperti biasa kita masuk ke intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuh semangat banget ya Akang konten hari ini karena Akang mau sharing cuman modal koloran. Kolor kayak gimana? Kolornya kayak begini nih. Nah, kolor. Nah, koloran kayak begini kita bisa dapetin dolar, teman-teman ya. Dan ini tuh udah waktunya kalian ngambil sebuah resolusi. Ini udah di penghujung tahun. Bulan November loh sekarang, udah tanggal 27. Udah akhir bulan, bulan depan udah Desember. Bulan depannya lagi, udah tahun 2025. Nah, kalau kalian memang seneng cari duit, nih hobi cari duit ya. Dan kalian harus tahu bahwa fakta mengejutkan ada 1 juta orang kaya yang belanjanya sehari bisa ngabisin duit sebanyak 10 juta. Gila nggak tuh? 10 juta bisa beli apa aja? Waduh, itu apakah sudah termasuk kategori financial freedom atau belum? Nggak tahu juga deh. Tapi yang jelas kalau uang jajan sehari 10 juta berarti kali sebulan itu bisa sampai 300 juta. Masa iya sih kalian nggak mau cuman mantengin doang dari belakang layar? Sayang banget. Ini sudah waktunya kalian ngambil momentum di akhir tahun ini. Kira-kira bisnis apa sih yang bisa mendatangkan cuan bahkan bisa dapetin dolar sampai muntah-muntah? Bah, ini banyak banget ya teman-teman ya. Akan riset beberapa hari ini teman-teman semua kalau ternyata untuk di era digital ini buat dapetin cuan harian ya jutaan lah ya. Itu masih cukup gampang banget ya. 1 juta sampai 5 juta sih masih oke dalam jangka waktu 1 bulan masih bisa. Tapi kalau kalian mau dapetin 100 juta, akan rasa ini butuh waktu kurang lebih selama 6 bulan kalau memang kalian mau serius. Nah, poin utamanya adalah kalian harus bisa yang namanya lihat peluang-peluang yang ada di media sosial. Terlepas itu kalian mau menjadi seorang dropshipper. Nah, memang dropshipper ini kan istilahnya kita juga nggak bisa nentuin ini produk mana yang laku, kemudian istilahnya produk mana nih yang bisa mendatangkan keuntungan buat kita. Tapi yang jelas untuk menjadi seorang dropshipper kita juga butuh modal yang cukup lumayan besar. Kalau menurut Akang sih besar ya, angka dari range 5 jutaan. Kok gede sih Kang 5 jutaan? Yes, karena kan kita harus modal dulu teman-teman ya. Yang terutama nih kita harus bisa modal yang namanya landing page. Karena tanpa landing page kita nggak bisa dong istilahnya langsung berjualan. Atau kalau misalnya kalian mau buka toko juga itu kan sekarang biaya penanganannya cukup mahal teman-teman ya. Akang pun sendiri jualan di TikTok sama di Shopee di stop dulu. Kenapa? Karena belum dapat supplier di tangan pertama. Kalau kita dapat tangan kedua agak berat banget. Kok bisa berat? Berat lah karena keuntungan itu cuma 20%. Sementara potongan platform bisa sampai 12,5% ya teman-teman ya. Belum dipotong packing ya kan? Belum dipotong kalau ada apa-apa di jalan. Nah, ini tuh bisa jadi persoalan kalian. Tapi yang jelas kalau dropshipping ini kalian bisa coba juga ya. Jadi intinya kalau kalian misalnya seneng di jualan produk ya kalian bisa coba namanya dropshipping. Jadi itu nggak perlu yang namanya modal. Tapi dropshipping kayak gimana sih? Nah, dropshipping itu kalau kalian misalnya target marketnya luar negeri, kalian bisa pakai yang namanya spying tools. Apa sih spying tools itu? Jadi spying tools itu dimana kita bisa mata-matain kira-kira produk apa nih yang diminati ke luar negeri. Kenapa luar negeri, Kang? Oke, kalau kalian pengen dapetin cuan yang cukup besar, kita harus lihat kalau nilai value si uang si mata uang itu kan di kalau misalnya kita bermain di luar negeri itu kan lebih besar ya teman-teman ya. Meskipun kalian jualan barang yang harganya sekitar 3-4 dolar itu kan cukup besar teman-teman ya. Nilainya aja yang kecil. Tapi kalau kita dikalikan rupiah, kalau andai saja rupiah sekarang misalnya nih ya 15 atau 16 ribu dikali 4 dolar kan lumayan teman-teman semua. Nah, peluang bisnis dropshipper ini bisa jadi langkah kalian untuk membangun bisnis. Tapi yang jelas yang perlu kalian lakukan adalah mempersiapkan dulu yang namanya sosial media. Nah, sosial media ini untuk apa? Sosial media ini bisa kalian pakai untuk meningkatkan awareness. Jadi kenapa sih Kang harus pakai awareness? Ya karena kita mau nggak mau harus ke branding si produk tersebut ya. Jadi produk tersebut kita branding di akun Instagram kita. Terlepas misalnya kalaupun kalian nggak bisa nge-branding produk itu, kalian bisa nge-branding akun kalian. Tapi itu pun harus sesuai dengan niche yang
akan kalian jadikan market kalian nantinya. Karena banyak orang yang berjualan tapi nggak tahu target audiens ya teman-teman ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua menariknya adalah kemarin akan lihat di YouTube di kontennya Ko Agus Leo bahwa Mas Nurdin Nurung ya bisa mendapatkan pendapatan sampai 1 miliar rupiah. Luar biasa banget bukan? Tapi itu nggak bersih kalau akan pikir ya. Mungkin kalau akan saya tolong dikoreksi. Karena begini, untuk kita mendapatkan 1 miliar itu kan berarti ada budgetnya yang harus dikeluarkan. Even itu produk digital. Ya, produk digital itu untungnya memang 100%. Tapi yang jelas biaya iklannya harus jelas juga teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian mau manfaatin momentum, ini adalah momentum kalian yang bisa dibikin satu langkah nyata ketika masuk ke bulan Desember nanti. Masuk bulan Desember nanti itu ada yang namanya perayaan Natal, teman-teman ya. Nah, perayaan Natal ini kalian bisa manfaatkan momentumnya. Seperti apa sih kalian memanfaatkan perayaan Natal yang ada di luar negeri? Nah, buat teman-teman sekalian, kita lihat di sini ya. Ini ada banyak banget yang namanya produk digital ya, teman-teman ya. Jadi ini mulai dari printable card ya, teman-teman ya. Kemudian juga ada desain kaos, kemudian ada yang namanya juga planner ya. Ini bisa kalian manfaatin ya, karena akan ngerasa kalau kalian misalnya memang suka bikin produk digital, ini bisa kalian manfaatkan momentum ini. Karena kalau akan ngerasa bulan depan itu momen terbaik buat kalian bisa jualan produk digital seperti ini. Nah, gimana sih caranya kan kita bisa bikin produk digital seperti ini? Sebenarnya simpel banget teman-teman ya. Untuk bikin produk digital seperti ini, yang pertama kalian harus riset terlebih dahulu. Kayak gimana sih risetnya? Oke, kita langsung aja masuk ke spying tools yang bisa kalian pakai untuk riset yang namanya produk digital. Alright teman-teman ya, kita berkenalan dengan yang namanya PP Ads. Jadi ini adalah sebuah tools yang bisa kalian pakai untuk mata-matain iklan dari kompetitor, produk dari kompetitor ya teman-teman ya. Untuk cara loginnya gampang banget, teman-teman semuanya bisa pakai yang namanya email ya. Kalian tinggal klik saja continue with Google seperti ini dan nanti kalian akan masuk melalui akun Google kalian. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, teman-teman, ini tuh bisa banget kalian pakai untuk nyontek ya teman-teman. Jadi kita misalnya kalau mau main di Meta Ads teman-teman ya, kita bisa lihat di sini kira-kira winning produknya apa aja nih. Kalau misalnya kalian mau main dropshipping di luar negeri, ini bisa banget ya untuk kalian pakai untuk apa? Untuk ngecek kira-kira produk apa aja nih yang lagi laku di luar negeri. Lihat ya teman-teman ya. Ini cukup oke banget dan kalian lihat, ini adalah contoh-contoh iklan yang bisa nanti kalian pakai untuk kalian running entah itu di Meta Ads, entah itu di TikTok Ads. Nah, jadi buat teman-teman semua, kalau kalian target marketnya adalah luar negeri, itu jangan disamakan seperti target audiens di kita, karena untuk TikTok di kita itu penggunanya di 18 sampai 24 tahun ya mayoritinya. Nah, di sini teman-teman semua kalau misalnya mau ngecek produk digital yang laku tuh di sana apa aja sih? Yuk kita langsung aja di sini ya. Produk digital, teman-teman ya. Kita ini targetingnya luar negeri ya, teman-teman ya. Jadi bukan dalam negeri. Karena kita pengen dapetin cuannya yang cukup besar. Dan judulnya juga sama ya. Sesuai dengan judul nih. Kerja koloran tapi sampai muntah-muntah dapat dolar. Nah, lihat teman-teman ya. Penjualan di LinkedIn ini di Indonesia kalian juga bisa promosikan hal-hal seperti ini ya. Nah, ini adalah produk dari yang namanya Sejoli. Akang pun sama jadi affiliate di mereka. Nah, ini bisa kalian pakai untuk kalian mata-matain seperti apa sih iklan mereka. Jadi kalian itu nggak akan buang-buang cuan tuh untuk testing lagi ya teman-teman ya. Mau di Meta, mau di TikTok teman-teman ya. Nah, ini kalau kita main di Facebook. Nah, tapi saran Akang kalau kalian mau main produk digital itu akan lebih enak di Facebook karena teman-teman semua bisa lihat data di sini ya. Untuk yang namanya pengguna sosial media di Indonesia itu adalah sebanyak 134 juta. Kita nggak muluk-muluk deh, dapetin 10%-nya, kebanyakan deh, 3% deh, teman-teman ya, itu udah lumayan banget. Nah, dari 3% dari 134 juta berapa tuh? Lumayan kan teman-teman ya. Kita bisa saring lagi misalnya dari 3% itu misalnya anggap aja kurang lebih di 300.000 orang ya. Kemudian itu kita saring lagi di 3%-nya lagi berarti sekitar 9.000 orang. 9.000 orang dikali harga produk misalnya $10. Wow, ngeri nggak tuh? Udah dapet $30.000 dikali 15.000, dah udah cemek banget ya. Jadi itu esensinya kerja koloran. Nah, PP Ads ini bisa kalian pakai. Jadi ini nggak hanya Meta Ads saja, tapi kita bisa pakai TikTok Ads juga. Nah, ini untuk produk-produknya kalian bisa lihat ya untuk produk dropship apa aja nih teman-teman di sini ya. Enaknya PP Ads itu kita juga punya bisa yang namanya cari
apa namanya produk ya dengan cara upload produk seperti ini. Misalnya nih kalian mau upload produk nih kayak begini ya. Misalnya Akang mau masukin produk di affiliate Clickbank nih. Nah kita cek di sini ya. Tunggu sebentar. Di sini dia nanti akan nyari. Kira-kira di Meta ada nggak sih produk ini? Nah kalau untuk beriklan kan teman kita butuh juga tuh yang namanya riset produk. Di sana ada yang iklan apa enggak gitu ya teman-temannya. Nah, jadi semakin banyak iklan yang di running itu berarti ada demand-nya teman-teman semua. Nah, ini menariknya PPAds teman-teman semua. Kalau sudah punya hal seperti ini berarti kalian tinggal produksi konten ya teman-temannya. Berapa sih biaya dari PPAds ini untuk berlangganannya? Berlangganannya murah banget teman-teman semua. Untuk yang per bulan itu di harga $77. Tapi kalau kalian mau lebih murah lagi, akan saranin ambil di yang setahun. Kenapa? Karena setahun ini bisa downgrade sampai bisa diskon sampai $20 teman-teman. Dan ini saving sebanyak 30%. Bayangin dari 70 ke 54 kan lumayan. Jadi kalian semua nggak perlu pusing ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian misalnya mau pakai yang VIP juga bisa. Ini lebih asik lagi, lebih banyak lagi produk-produk yang bisa kalian nanti cari di PPAds ini, dan kemudian kalian pun bisa yang namanya bikin advertising secara profesional. Apalagi untuk kalian yang bergerak di bidang agensi, PPAds ini bisa jadi rekomendasi untuk produk yang bakal kalian pasarin nanti entah di Meta atau di TikTok Ads. Poinnya adalah meskipun kalian cuma koloran doang, kalian harus pandai mengatur strategi untuk membangun bisnis kalian. Nah, kalau kalian mau dapatin dolar, tentunya target kalian diusahakan ke luar negeri ya. Kalau Akang rasa untuk tier 1 ya, Amerika, Kanada, Australia, kemudian Selandia Baru, itu bagus banget ya teman-temannya. Nah, banyak banget affiliate-affiliate yang bisa kalian pakai seperti Clickbank di G24 Store teman-teman ya, atau mungkin kalian juga mau pakai dropshipnya Amazon. Tapi kalau Akang pribadi sih lebih condong untuk berjualan produk digital saja yang memang istilahnya ada momentumnya ya, karena mau Natal ya kalian bisa jualan yang namanya kartu Natal teman-temannya, kemudian juga desain baju dan kemudian yang lainnya yang jelas kalian tidak tidak bermodal terlalu gede ya teman-teman. Jadi kalau ngemodal terlalu gede kan berat juga. Jadi kalau kalian punya budget nih misalnya sebanyak 5 juta rupiah, nah kalian bisa trial dulu tuh PPAds selama sebulan. Kalau dirasa cocok itu kalian bisa langsung aja pakai, ambil yang setahun ya teman-teman ya, karena untuk PPAds ini lebih banyak untuk si produknya di luar negeri, dan karena kita ini memang harus terus scaling ya teman-teman ya, kemampuan affiliate marketingnya kah atau misalnya kreatornya kah, apapun itu yang jelas kalian jangan pernah percaya jika ada yang menjanjikan bisa kayak dalam jangka waktu harian saja, apapun itu. Karena prosesnya kita butuh 32 tahun untuk mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Apalagi kalau mencapai financial freedom, ya kita harus jelas dong punya duit berapa miliar kita investasikan dan bisa menghasilkan berapa per bulannya. Sementara sumber yang kita investasikan itu tidak berkurang sama sekali, baru kita bisa bicara financial freedom. Nah, tapi kita bicara yang singkat saja dulu, yang santai saja dulu. Dengan modal kolor doang, kalian bisa dapat dolar. Selama kalian pandai memilih produk, pandai memilih brand, pandai mengiklankan, dan kalian juga bisa analisis dari audiens itu sendiri. Modalnya segini aja, nggak panjang-panjang. Dan semoga konten yang bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.